Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep keperawatan ibu intranatal atau ibu bersalin. Nah, sebelum saya membahas tentang apa itu bagaimana konsep keperawatan ibu bersalin maupun intranatal ini, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman semua sudah pernah melihat orang melahirkan? Atau apakah sudah pernah melihat video orang bersalin? Nah, jika belum, yuk kita simak bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan dari persalinan tersebut. Nah, baik. Pertama kali yang harus kita ketahui itu adalah pengertian dari persalinan tersebut. Nah, persalinan di sini dapat diartikan itu adalah suatu proses di mana fetus atau janin dan plasenta itu keluar dari uterus atau rahim kita. Nah, ditandai itu dengan peningkatan aktivitas otot rahim, frekuensi dan intensitas kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks, serta keluarnya lendir darah atau bloody show dari vagina. Di sini ada berbagai macam jenis persalinan menurut Hanifah. Yang pertama itu adalah persalinan normal. Yang kedua adalah persalinan yang abnormal. Kalau persalinan normal atau kita biasa sebut adalah persalinan spontan, itu adalah bayi yang lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala. Jadi kepalalah yang berada di jalan lahirnya. Yang keluar yang nampak terlebih dahulu itu adalah kepalanya. Baik itu letak belakang kepalanya maupun ubun-ubunnya. Tanpa memakai alat atau pertolongan yang istimewa serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali dilakukan yang namanya episiotomi. Nah, episiotomi ini itu adalah pemotongan jalan lahir untuk melebarkan jalan lahir. Nah, dilakukan episiotomi ini agar tidak terjadinya yang namanya laserisasi. Tidak terjadi perobekan-perobekan yang tidak diinginkan yang justru akan memperbanyak luka dan bisa beresiko pendarahan juga. Nah, dan persalinan tersebut berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, maksudnya 24 jam di sini itu saat dia kepalanya udah mau keluar sampai si bayinya lahir. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah persalinan abnormal atau luar biasa. Di sini bayi lahir itu melalui vagina dengan bantuan tindakan atau seperti versi atau ekstraksi, cunam maupun divakum, dekapitasi, terus ada embriotomi dan sebagainya, atau lahir per abdominam dengan seksio cesaria. Nah, mungkin kalau seksio cesaria udah sering ya didengar ya. Nah, mungkin kalau perbedaan di sini ada yang namanya divakum, dicunam. Ini adalah menggunakan alat-alat dalam untuk mengeluarkan janin tersebut. Nah, yang mana tetap lewat vagina. Nah, bedanya dengan seksio cesaria, kalau seksio cesaria itu anak itu keluar melalui abdomen kita. Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya persalinan? Yang pertama itu adalah penurunan fungsi plasenta. Nah, jika kita saat ingin sudah bersalin itu, plasenta sudah menurun fungsinya. Kadar progesteron dan estrogennya itu menurun mendadak. Nutrisi janin dari plasenta juga berkurang. Makanya jika udah lewat misalnya 40 hari, nah itu tidak baik. Itu akan beresiko kepada si ibu. Lalu tekanan pada ganglion cervical dari plexus Franke-Houser itu menjadi stimulasi pacemaker bagi kontraksi otot polos uterus. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya nyeri kontraksi tersebut. Sehingga jika tidak ada yang namanya kontraksi, maka yang namanya bersalin secara normal atau bersalin secara spontan itu tidak akan terjadi.
Karena memang kontraksi lah yang kita tunggu saat bersalin. Nah, selanjutnya iskemi otot-otot uterus karena pengaruh hormonal dan beban. Semakin merangsang terjadinya kontraksi di sini. Lalu peningkatan beban atau stres pada maternal maupun fetal dan peningkatan estrogen yang mengakibatkan peningkatan aktivitas kortison, prostaglandin, oksitosin yang menjadi pencetus rangsangan untuk proses bersalin tersebut. Nah, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan. Pasti akan menjadi suatu hal yang menakutkan ya bagi para wanita, karena nyeri bersalin itu kita membayangkannya sebuah kepala yang melewati lubang kecil, yang mungkin paling kecil aja itu yang normal itu 2,5 kilo. Itu melewati lubang kita yang kecil tersebut, tentu nyerinya akan sangat luar biasa. Tapi insya Allah akan bisa kita jalani karena itu sudah kodratnya seorang wanita ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan itu adalah seperti iskemia, dinding korpus uteri, terjadi iskemik, terus terjadinya pergangan vagina, jaringan lunak dalam rongga panggul, dan peritoneum. Juga terjadinya nyeri itu ada pengaruh dari keadaan mental pasien. Nah, sebenarnya nyeri seseorang itu berbeda-beda. Nah, malah dan responnya juga berbeda-beda jika seseorang mengalami nyeri. Jadi tergantung dari kita mengatasinya saja. Bagaimana mekanisme diri kita mengatasi nyeri. Makanya banyak sekarang itu yang namanya hypnobreathing, menghipnotis diri kita sendiri untuk menghilangkan yang namanya nyeri persalinan. Nah, sebenarnya nyeri itu kan tergantung diri kita sendiri, beda-beda gitu. Setiap orang pasti berbeda-beda level nyerinya. Makanya kalau untuk kita memeriksa nyeri itu lebih ke subjektif. Kita bertanya dulu kepada si pasien, mungkin dengan dengan skala VAS atau skala numerik seperti itu. Nah, lalu prostaglandin meningkat sebagai respon terhadap stres tersebut. Nah, yang namanya sebenarnya normalnya itu memang akan terjadi nyeri ya. Kita bayangkan saja di situ terjadi pergangan vagina, jaringan lunak kebuka, sedangkan kita jatuh lecet sedikit aja itu kan sakitnya juga bikin perih. Nah, apalagi ini otot-ototnya itu meregang, semuanya yang awalnya uh, kecil tiba-tiba menjadi membesar seketika, seperti itu. Tentu akan mengalami nyeri. Nah, segala macam nyeri itu sebenarnya dapat kita atasi dengan berbagai macam cara. Sudah banyak penelitian untuk mengatasi nyeri-nyeri persalinan ini. Nah, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi persalinan tersebut. Yang pertama itu ada power, kontraksi atau his ibu. Yang kedua ada passageway atau jalan lahir. Yang ketiga passenger, janin, plasenta, dan ketuban. Selanjutnya psikologis ibu dan posisi ibu. Nah, kita lihat power atau kontraksi his ibu. Nah, bisa kita lihat di sini. Otot rahim atau myometrium itu berkontraksi dan memendek relaksasi selama kala satu persalinan. Nah, jadi nanti setelah materi ini kita akan bahas yang namanya proses persalinan. Jadi proses persalinan itu ada berbagai macam tahap-tahapannya. Nah, tahap-tahapannya itu salah satunya yaitu kala 1. Jadi dia ada 4 tahap dari kala 1 sampai kala 4. Nah, di sini kontraksi atau his, nah yang merasa sakit, yang ingin melahirkan itu namanya kontraksi, itu perlu dikaji pada ibu bersalin. Seperti frekuensinya yang perlu kita kaji. Nah, frekuensinya itu kita
kita hitung, cara menghitung itu banyak kontraksi itu selama 1 menit. Misalnya terjadi setiap 3-4 menit untuk frekuensi. Kalau durasi, itu dengan cara menghitung lama terjadinya kontraksi. Tercatat dalam hitungan detik. Misalnya, setiap kontraksi itu berlangsung 45 hingga 50 detik. Nah, lalu kita juga kaji intensitasnya. Intensitas di sini maksudnya itu adalah kekuatan kontraksi. Nah, kekuatan kontraksinya itu apakah ringan, atau sedang atau kuat. Kalau misalnya ringan di sini, itu maksudnya dinding rahim itu mudah menjorok selama kontraksi. Kalau yang sedang, dinding rahim itu tahan terhadap lekukan selama kontraksi. Nah, kalau yang kuat itu dinding rahim tidak dapat identasi selama kontraksi. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat berbagai kondisi serviks dan dilatasi menjelang kelahiran. Belum ada pembukaan nih kalau misalnya yang di posisi A ya. Ini kita lihat serviksnya. Serviks yang merah. Ini yang kecil ini, tunggu sebentar. Oke, yang ini. Nah, ini serviks namanya. Ini yang di posisi A ini pembukaannya belum ada. Kalau yang di tahap apa yang B, ini udah mulai membuka. Ini merupakan tahap awal. Tahap awal sudah adanya yang namanya pembukaan. Ini bisa kita lihat jaraknya ya. Nah, sedangkan ini tuh tidak ada, belum ada yang membuka. Sedangkan yang di gambar C itu sudah membuka. Nah, nampak ya, sudah membuka. Nah, ini yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian dengar mungkin pembukaan. Nah, pembukaan ini maksudnya misalnya ada yang bilang, udah bukaan berapa? Bukaan 1, 2, sampai berapa? Sampai 10. Seperti itu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada passageway atau jalan lahir. Faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, bagian ini itu meliputi tulang panggul dan jaringan lunak, leher rahim, panggul vagina, dan introitus liang vagina. Bentuk panggul itu idealnya untuk dapat melahirkan secara pervaginam itu adalah yang ginekoid. Nah, bisa kita lihat berbagai macam panggul di sini. Yang normal itu adalah yang ginekoid ini. Nah, jadi dia lebar dan sesuai dengan ukuran kepala. Kita bisa lihat ya, posisinya itu plusnya itu memang, nah seperti ini. Nah, ukurannya. Sedangkan kalau yang android, habis itu arthropoid dan platypeloid, nah posisinya seperti ini. Ini biasanya akan sulit yang namanya bersalin secara pervaginam. Tapi tergantung dari ukuran badan bayi juga, berat lahir bayi atau berat janin saat keluar tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini struktur anatomi panggul. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi, anak itu lewatnya di sini ya. Nah, yang di dalam sini. Nah, bayangin tuh. Dia lewat di situ. Dan ada tulang panggul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tulang panggul kita sebagai seorang perempuan. Oke. Selanjutnya adalah passenger. Nah, passenger atau janin, plasenta, dan ketuban. Di sini passenger atau janin dan hubungannya dengan jalan lahir merupakan faktor utama dalam proses melahirkan.
Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat kalau passenger berarti janinnya inilah yang mempengaruhi saat bersalin. Nah, hubungan antara janin dan jalan lahir itu termasuk tengkorak janin, sikap janin, sumbu janin dan presentasi janin, serta posisi janin dan juga ukuran janin itu akan mempengaruhi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat gambar-gambar dari sumbu janin. Itu yang pertama itu gambar pertama ini. Sebentar ya. Nah, yang gambar pertama ini, yang ini, itu adalah posisi longitudinal. Yang kedua, posisi seperti ini, itu adalah posisi transversal. Yang ketiga itu adalah posisi oblik, seperti ini ya. Nah, lalu di gambar kedua ini, itu adalah bentuk presentasi janin. Seperti apa sih model presentasi janin tersebut di jalan lahir kita? Nah, kalau dia presentasi kepala seperti ini, jika dia presentasi bokong, nih memang bokongnya yang di bawah. Jika punggung, nah seperti ini. Nah, untuk gambar yang ketiga, itu adalah presentasi kepala bayi. Nah, kalau yang tadi kan presentasi janin. Kalau kepala bayi macam-macam juga. Nah, kalau yang normalnya itu, adalah letak belakang kepalanya kan, ubun-ubunnya. Kalau ini itu adalah vertex presentasi. Kalau yang ini brow presentasi. Kalau yang ini adalah mukanya, wajahnya yang muncul seperti itu. Nah, untuk gambar yang berikutnya adalah presentasi bokong dan posisi janin. Nah, kalau presentasi bokong seperti ini, macam-macam juga posisi janinnya. Nah, jadi ini ada yang kaki yang di luar. Lalu ada yang complete flexion, ada proflexion, full extension, dan bagaimana macam posisi lagi di sini. Nah, ini juga berbagai macam berbagai presentasi dan posisi janin bisa kita lihat di sini. Nah, jadi bersalin itu tergantung dari atau dipengaruhi dari posisi janin. Nah, posisi janin yang bisa lahir normal itu adalah posisi letak kepala. Selanjutnya, itu ada faktor yang mempengaruhi persalinan itu ada psikologis ibu. Nah, jika ibu itu mengalami kecemasan, maka akan meningkatkan yang namanya hormon yang berhubungan dengan stres seperti beta endorfin, lalu hormon adrenokortikotropik, kortisol, dan epinefrin. Lalu pengalaman seorang ibu dan kepuasan selama persalinan serta kelahiran itu dapat ditingkatkan bila dia ada koordinasi dan tujuan serta ada kolaborasi antara si ibu dengan tenaga kesehatan. Nah, jika dia cemas berlebihan, maka itu yang namanya pelebaran serviks atau jalan lahir tadi akan terhambat hingga persalinan menjadi lama serta meningkatkan persepsi nyeri. Nah, ini sangat mempengaruhi. Yang namanya psikologis itu akan mempengaruhi bagaimana proses persalinan tadi. Nah, lalu hormon-hormon juga mempengaruhi otot polos uterus. Jika hormon tersebut meningkat, maka itu akan menurunkan kontraktilitas atau kontraksi uterus. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Jika ada bantuan atau support dari si perawat ini, maka si ibu akan tenang dalam bersalin. Malahan ada teman saya itu saat dia mengalami nyeri bersalin itu katanya ketika dia udah memang bukaan 10.
Nah, luar biasa karena dia memang juga belajar bagaimana cara mengatasi yang namanya nyeri dengan menghipnotis dirinya sendiri seperti itu. Di sini faktor yang berikutnya adalah posisi ibu. Jadi posisi ibu juga akan mempengaruhi dalam persalinan tersebut. Berbagai macam posisi ya. Nah, ada yang berdiri, ada yang seperti ini, seperti merangkak. Nah, ada yang telentang, ada yang duduk, ada yang berdiri sambil dibantu oleh suaminya, macam-macam posisi yang sudah dilakukan para ahli dalam berbagai penelitian. Nah, banyak, mungkin di Indonesia banyak kita lihat seperti posisi ini ya, litotomi. Nah, sebenarnya banyak lagi metode-metode yang dapat kita cobakan untuk di posisi melahirkan ini. Karena berbagai macam posisi ini itu bisa kita lihat posisi mana sih yang paling membuka yang namanya rongga panggul kita. Seperti itu ya. Tergantung juga dari rumah sakit dan bidan ataupun perawat yang menemani kita saat bersalin. Nah, yang kita tahu persalinan atau partus itu adalah proses di mana janin, plasenta, dan membran itu dikeluarkan melalui rahim. Nah, jadi dapat di sini dapat dilihat bahwasanya proses-proses persalinan itu membutuhkan yang namanya posisi-posisi ibu yang baik. Ini ada juga berbagai macam posisi lagi. Nah, ada yang seperti ini, ada yang jongkok, ada berbagai macam. Nanti kita ikuti instruksi atau bisa mengikuti yang namanya senam saat hamil. Biasanya saat senam hamil itu akan diajarkan berbagai macam posisi untuk bersalin, bagaimana caranya kita bernafas, mengambil nafas, mengatasi nyeri saat bersalin, itu akan diajarkan. Nah, di sini nampak bisa dilihat ya ada tahapan proses persalinan yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Yang mana tahapan persalinan di sini, kalau yang ini dimulai dari pembukaan, adanya pembukaan jalan lahir dari bukaan 0 sampai 10. Nah, ini bisa dilihat untuk proses bersalin ini dapat lebih kita maksimalkan nanti di laboratorium kita. Terima kasih. Jika ada yang kurang paham atau tidak dimengerti, bisa dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.